Ini dari Alta Ustaz, dari Tuban, juga berkaitan dengan khodam. Ustaz, gimana Ustaz? Nah, ini masalah khodam katanya Ustaz. Jelaskan kepada kami apakah itu khodam. Katanya setiap orang itu mempunyai khodam. Apakah benar Ustaz? Itu bagaimana? Iya, khodam itu kalimat istilah yang sudah di dalam bahasa pesantren itu istikhdam biljan. Kemudian oleh orang-orang ahli supranatural disingkat menjadi khodam. Artinya orang yang mengambil pelayan dari bangsa jin untuk keperluannya dia, baik itu halal ataupun haram. Maka ini diperinci oleh para ulama terkait masalah istikhdamul jan. Bahkan ketika Nabi SAW didatangi oleh Ummu Jamil, tabbat yada Abi Lahab wa tabb, istri daripada Abu Lahab, beliau mendatangi dan Sayyidina Abu Bakar mendengar, ya Rasulullah, Ummu Jamil mau mendatangi Anda, mau bawa batu, mau lempar. Innaha lan tarani, dia nggak akan bisa melihat aku. Maka ketika nyampe, yang dilihat Sayyidina Abu Bakar saja. Mana temanmu itu? Cabut itu, syair-syair itu. Dia nggak tahu kalau saya wanita Quraisy yang terhormat. Kamu nggak melihat siapa-siapa selain aku? Kamu pikir aku buta? Akhirnya dia balik, di tengah perjalanan ketemu dengan Abu Sufyan, waktu itu belum masuk Islam. Kemudian wahai Abu Sufyan, lima la taghdab ala Muhammad innahu hajani. Kenapa kau nggak marah sama Muhammad? Dia mengejek-ejek aku. Isbiri ya ukhaya isbiri saufika iya. Tenang, aku akan urusi. Kemudian dia bawa pedang, nyampe di depan Nabi Muhammad, dihunuskan pedangnya. Tiba-tiba dia bergetar, pedangnya jatuh. Lari dia pucat, ketemu dengan Ummu Jamil. Kenapa kamu? Qatalta Muhammadan, kamu sudah bunuh Nabi Muhammad. Ya ukhaya, atasurka anna ra'sa akhika hadza fi fa'mi su'ban. Hei saudari kecilku, kamu mau kepala saudaramu ini dicaplok ular besar? Kenapa demikian? Ketika aku mau menghunuskan pedang, tiba-tiba ada ular besar di hadapan Muhammad. Selangkah saja aku berjalan, habis kepalaku dimakan ular itu. Kata Ummu Jamil, qad saharaka Muhammadun, kamu disihir sama Muhammad. Nah, apa ini yang muncul di hadapan Nabi Muhammad? Apakah ini khodam? Ini pasukannya Allah. Walillahi junudus samawati wal ard. Entah itu malaikat atau siapapun, terserah Allah. Karena hanya yang tahu pasukan Allah hanyalah Allah. Kemudian Al-Habib Abdullah Al-Haddad mengatakan, inna lil aurat darrakah wa harasah lil muadibi alaiha. Sesungguhnya wirid-wirid itu memiliki darrakah, dark, penolong, wa harasah, dan penjaga, lil muadibi alaiha, bagi orang yang melanggengkannya. Kadang-kadang orang yang rutin membaca wirid-wirid, dikir-dikir, Allah turunkan pasukan-pasukan yang tidak terlihat, sehingga kadang-kadang dia harusnya ketabrak mobil atau truk, ternyata nggak jadi. Atau mungkin dia mau dibunuh sama orang, tiba-tiba di tengah perjalanan orang itu tiba-tiba linglung. Ini ada dark atau harosah yang Allah kirimkan karena dia melazimkan wirid secara istiqamah. Dan ini terserah Allah, itu malaikat atau jin. Walillahi junudus samawati wal ard wa kana Allahu azizan hakimah. Tetapi kita diajarkan oleh guru-guru kita yang soleh bahwa jangan bersandar kepada selain Allah untuk keperluan apapun. Adapun ada jin yang mau ikut sama kita, terserah dia. Yang penting hati kita tidak menoleh kepada mereka. Wallahu a'lam. Nah, ada tambahan dari Ustaz? Nah, sudah cukup jelas ya. Intinya la yambaghi al-istikhdam bil jin. Tidak dihimbau minta tolong sama jin. Ya, kata-kata ulama tentang para aulia as-salihin yang kita dengar jin menghadamkan diri kepada mereka, itu dikatakan oleh para salihin, dia enggak minta, la yastakhdim, dia enggak minta untuk jin membantu dia, tapi jin dengan sukarela membantu dia. Karena para salihin itu banyak santri
itu bukan hanya dari kalangan manusia, karena jin juga mukallaf, jin juga ngaji. Di zaman Nabi SAW, jin mengambil manfaat dari Nabi SAW. Ulistama'a nafarun minal jin, di surat jin itu, jin mendengar wahyu dari Allah yang dibaca Nabi SAW. Itu para aulia as-salihin, jinnya ingin khidmah seperti kita ingin khidmah sama mereka. Bangsa jin juga ingin khidmah sama mereka. Nah, tapi kalau kita membaca wirid-wirid dengan tujuan minta bantuan jin atau istikhdamul jin, itu yang tidak dihimbau. Karena kebanyakan jin itu tidak membantu seseorang kecuali dia minta imbalan. Ini Ustaz Imran yang tahu ini. Dia minta imbalan, nggak mau gratis. Kecuali aulia as-salihin itu lain. Jinnya yang ini ingin khidmah. Kalau bukan mereka minta bantuan jin dengan baca ini baca itu mungkin bisa, tapi awas, jin akan minta juga. Yang diminta jin itu macam-macam akhirnya. Iya. Kalau minta uang gitu masih enak, tapi jin nggak mau uang, yang diminta macam-macam. Apalagi yang diperbantukan jin fasik, jin kafir, itu lebih parah lagi. Kalau hasil seperti dikatakan Ustaz Imran tadi itu, tahassun bil ayat, bil Quran, bil aurat, bil dzikir, itu lebih afdal.